Afifah dari jurusan Pengembangan Masyarakat. Kebetulan di sini aku pengen menjadi fasilitator, seorang fasilitator. Nah, aku tahu nih, Kak Fafa kan tinggalnya di asrama UIN ya. Asrama apa sih kan namanya? Asrama Putri Aisyah. Asrama Putri Aisyah ya. Oh, oke. Kalau boleh tahu Kak Fafa di sana sebagai apa ya, Kak? Di sana saya sebagai musyrifah. Oh, musyrifah itu berarti pembimbing ya, Kak ya? Iya. Yang mengontrol keadaan asramanya ya, Kak ya? Iya. Oh, oke. Udah berapa lama Kak di asrama? Kurang lebih 1 tahun lebih lah. Oh, udah 1 tahun lebih ya? Tahun. Oh, udah 2 tahun dari 2023 ya berarti ya, Iya. Kak ya? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Karena saya sebagai fasilitator, jadi saya pengen tahu nih gimana sih keadaan yang ada di asrama Aisyah itu. Apakah ada masalah atau tidak, ataukah mungkin dari masalah itu apa saja dampaknya. Nah, kira-kira apakah ada solusi dari masalah itu. Kalau boleh tahu berarti di asrama itu isinya putri semua ya, Kak ya? Iya. Sebenarnya ada yang cowoknya, tapi satu gedung ya pasti perempuan semua. Oh, berarti yang kakak bimbing itu ya jadi musyrifahnya cewek semua ya, Kak ya? Oke. Kira-kira selama kakak jadi musyrifah itu apa ada masalah nggak, Kak, di mau di gedungnya ataupun murid-muridnya atau anak-anaknya? Kira-kira ada masalah nggak sih, Kak? Atau sesama musyrifahnya, atau ada ustadzah yang bermasalah dan lain-lainnya, gimana, Kak? Kalau masalah itu paling banyak ya memang di masalah fasilitas. Banyak fasilitas asrama itu yang memang kurang layak dan banyak kerusakan gitu. Fasilitas ya, Kak ya? Iya, fasilitasnya itu apa aja, Kak? Boleh didetailkan nggak, Kak? Misalnya apa gitu, atau air atau dinding atau apa? Iya, salah satunya ada air. Kamar itu juga banyak yang tidak bisa ditempati karena kipasnya rusak, lampunya juga rusak. Ya, seperti kipas itu. Lampu rusak gitu ya, Kak ya? Iya. Kalau airnya kenapa kotor atau gimana, kerannya rusak atau nggak nyala air, gimana itu? Airnya itu ada alatnya yang rusak dan memang waktu itu lama sekali belum diperbaiki. Oh, sudah lama ya, Kak. Kira-kira berapa lama itu ya fasilitas seperti itu, dari awal mula kakak jadi musyrifah atau baru-baru akhir ini fasilitasnya seperti itu? Mungkin di bulan-bulan awal saya di asrama itu nggak terlalu ya, tapi semakin kesini semakin parah kerusakannya. Oh gitu, karena dibiarkan gitu ya, Kak ya. Jadi nggak diperbaiki ya, Kak ya, selama ini ya, Kak ya. Ada perbaikan, ada cuma perbaikan. ya memang untuk kesananya itu lama gitu, untuk perbaikannya itu. Untuk perbaikannya lama ya, Kak ya. Jadi perbaikan sebentar rusak lagi, perbaikan lagi gitu terus ya, Kak ya. Jadi nggak lama gitu ya, Kak ya, pembenarannya. Oke. Kayak tadi kan mungkin kita lihat ya, ada air, nggak bisa nyala mesinnya, dan ada fasilitas seperti kipas, lampu juga, dan lain-lainnya ya, fasilitas ya. Kira-kira dampak dari air, kipas, dan lampu ini apa aja, Kak? Dampak bagi musyrifah atau anak-anak atau bahkan pekerja di sana, gimana itu dampaknya? Dampaknya tentu saja yang paling pertama itu kegiatan sehari-hari itu jadi terlambat, jadi terhambat itulah. Karena kalau misalnya air itu kan memang kebutuhan dasar kita kan. Jadi kalau misalnya air mati itu kan susah gitu. Oh iya, betul ya, Kak ya. Apalagi kegiatan sehari-hari pasti butuh air buat nyuci, mandi, makan, minum ya, Kak ya, masak dan sebagainya. Kira-kira apakah ada potensi, Kak, untuk gimana caranya dari masalah-masalah tersebut bisa tertuntaskan? Misalnya mungkin ada potensi dari ketua mahat, atau di atas musyrifah ada lagi, atau memang ada pengurus khusus gitu ya, pengurus khusus di asrama gitu dan lain-lain. Gimana caranya masalah ini bisa dituntaskan gitu, jadi apalagi anak-anaknya bisa nyaman gitu, ada nggak, Kak? Sebenarnya dari musyrifah sendiri udah selalu yang namanya melaporkan ke atas gitu, dan
mereka mungkin respon, cuman atasan itu masih ada atasnya lagi, jadi kami harus nunggu jawaban dari atasan yang entah sampai kapan itu. Oh gitu. Iya. Berarti dari pihak Musyrifah sudah bilang ke atasan ya Kak ya. Iya. Atasannya itu kalau boleh tahu siapa ya Kak ya? Ya dari pihak Ma'had. Oh gitu. Ma'had ya, ada pihak Ma'had ya Kak ya. Iya. Itu dari UIN sendiri ya Kak Iya. ya. Oh gitu. Berarti katanya ada atasannya lagi gitu ya Iya. Kak ya. Jadi selama ini kalau misalkan nih dari masalah tersebut, apakah bisa dituntaskan sendiri tanpa menunggu dari atasan tersebut? Kalau selama ini mungkin inisiatif dari kami pribadi, dari Musyrifah ini, mungkin kita punya uang kas asrama, yang pada akhirnya uang ini akan digunakan untuk kepentingan bersama. Oh gitu. Oke. Jadi itu ya Kak ya yang bisa mengcover semua masalah itu ya. Iya. Jadi fasilitas-fasilitas yang terhambat itu dipakai untuk tadi ya kayak air dan sebagainya. Kayak gitu tuh gimana Kak? Apakah terselesaikan masalahnya apa? Kayak gitu tadi karena udah diperbaiki rusak lagi atau bisa berjalan dengan lancar? Kalau untuk sementara waktu mungkin bisa terselesaikan masalah, cuman dalam jangka panjang rasanya untuk menggunakan uang kas sepertinya juga tidak memungkinkan gitu kan, karena kan juga nggak seberapa uang kas itu gitu. Oh gitu ya. Oh berarti dari sini kita bisa rangkum ya kayak ternyata masalah yang ada di asrama Aisyah itu ada masalah dari air ya, seperti mesinnya nggak bisa nyala, dan juga ada lampu Iya, dan kipas angin. Jadi sekarang banyak kamar yang nggak bisa digunakan ya Kak ya? Benar. Jadi dampaknya sampai segitu juga ya Kak ya. Jadi memang dari atasannya itu yang bisa ngasih solusi gitu ya Kak ya. Jadi sehingga solusi itu masih terundingkan di bawah-bawahnya kita aja gitu ya kayak. Jadi pihak paling kalau kita bilangnya kunci karena dia aktor kuncinya, kunci dari masalahnya itu belum bisa ngasih solusi gitu ya kayak. Oke, berarti dari sini kita sudah kelihatan sekali ya ternyata aktor kuncinya belum bisa menemukan solusi yang ada di masalah di asrama. Oke, terima kasih ya Kak Fafa ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dari sini mungkin Kak Fafa mungkin bisa share ke teman-temannya ternyata aktor kuncinya ini memang belum bisa ngasih solusi untuk masalah yang ada di asrama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.